البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Siyam, kita sudah menyelesaikan shaum tatawwu wa ma nuhiya an shaumihi. Puasa-puasa yang sunnah, puasa-puasa tambahan yang bukan wajib, dan apa yang dilarang dari berpuasa padanya. Disebutkan di antara yang dilarang mengkhususkan puasa hari Jumat. Demikian juga mengkhususkan puasa hari Sabtu untuk mengagungkan, tidak boleh. Demikian juga puasa di Idul Fitri, Idul Adha, demikian juga hari-hari tasyrik. Berikutnya bab yang terakhir di kitab Siyam ini, dan nanti akan dilanjutkan tentang Kitabul Hajj, tentang haji. Disebutkan bab yang terakhir, babul i'tikaf wa qiyam Ramadan. Bab tentang al-i'tikaf dan berdiri di bulan Ramadan, yakni salat malam di bulan Ramadan. Disebutkan ya bahwa makna i'tikaf sendiri mereka menyebutkan secara bahasa i'tikaf itu luzumu syai', terus-menerus pada sesuatu. Wa habsun nafs alaih, menahan jiwa atasnya. I'tikaf secara bahasa menahan diri. Menahan diri dan tetap di suatu keadaan. Secara syariat, al-maqam fil masjid min syakhsin maksus. Diam di masjid dari seseorang yang khusus, ala sifatin maksus, dengan sifat tertentu. Diam di dalam masjid untuk seseorang tertentu, sifatnya khusus. Tidak boleh kemudian keluar-keluar, tidak ada gunanya. Demikian juga jual beli dan sebagainya. Ta'budan lillah ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kemudian hukumnya i'tikaf yaitu apa? Disyariatkan seperti dalam Al-Qur'an, wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Jangan kalian mendatangi istri kalian, yakni menjimai, dan kalian i'tikaf di dalam masjid. Kemudian dalam sunnah disebutkan, hadis nanti akan disebutkan dalil tentang i'tikaf, demikian juga ijma' para ulama. Disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Hajar, hadis yang pertama, hadis nomor 680. Hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan ihtisab, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuk dia apa yang telah lewat dari dosanya. Muttafaqun alaih. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Nizam di sini makna berdiri di bulan Ramadan yakni berdiri di malam bulan Ramadan dalam keadaan sholat. Demikian. Maksud berdiri sini oleh Ibnu Hajar dari ucapan Imam Nawawi, yaitu melakukan sholat tarawih, ya. Karena diharapkan dari sholat tarawih tersebut untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Juga di situ ada hadis yang oleh Imam Abu Dawud, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla ma imami. Ini makna berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya adalah salat di malam bulan Ramadan. Di situ ada hadis, man shalla ma imamihi, barang siapa yang salat bersama dengan imamnya, hatta yansharif, sampai berpaling, sampai selesai. Ya, salat bersama dengan imam sampai selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah. Qiyamul lailah, dituliskan untuk dia itu pahala sholat satu malam. Di sini sahih. Kemudian mana imanan ya? Imanan ya ini membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Ihtisaban itu talabul ajr, mengharapkan pahala, tidak ada niat yang lain. Ghufira lahu, diampuni untuk dia dosanya. Kesimpulannya adalah
dosa-dosa kecil. Demikian pendapat jumhur. Nah, di situ ada hadis Abu Hurairah rawahu Muslim, hadis yang masyhur, as-shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahuna, menghapuskan dosa yang di antara ini tadi. Idastunibat kaba'ir, selama dia meninggalkan dosa besar. Di sini menunjukkan berarti apa? Dosa besar tidak termasuk yang diampuni. Jadi yang diampuni adalah hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib untuk dia bertobat. Wallahu alam demikian. Kemudian disebutkan kenapa dinamakan salat tarawih? Salat di malam hari di bulan Ramadan. Sebab Ibnu Hajar rahimahullah taala, li'annahum awalu mastama'u 'alaiha kanu yastarihuna baina kulli taslimataini. Sungguhnya mereka itu ketika awal-awal melakukan itu, mereka berkumpul. Kemudian beristirahat setiap taslimataini, setiap salam, 2 kali salam. Baina kulli taslimataini, di antara dua salam. Salam pertama istirahat, kemudian salam lagi 2 lagi, mamanya istirahat lagi, demikian. Ini dikatakan tarawih karena dia beristirahat antara salam ke salam berikutnya. Adapun jumlah rakaatnya wallahu alam ya 11 rakaat. Paling banyak 11 ataupun 13 rakaat. Sudah lewat bahasanya. Kemudian mana yang afdal salat tarawih itu di rumah ataukah di masjid? Kesimpulannya adalah ya di masjid. Karena Nabi SAW waktu itu melakukan bersama dengan para sahabat, ya Nabi sholat dulu di masjid, kemudian ya Nabi SAW sholat, kemudian mereka mengikutinya. Ya, kemudian mereka mengikuti. Dan Nabi meninggalkannya sholat berjamaah itu ditakutkan apa? Ditakutkan untuk kemudian diwajibkan. Jadi Nabi sholat di situ, ya ihtajara Rasulullah SAW hujratan fi khosafah. Ini demikian Nabi melakukan sholat di situ. Jadi sholatnya itu adalah di masjid dan diharapkan juga di situ ansyad, menjadi lebih bersemangat minas sholat untuk melakukan sholat. Demikian juga berzikir, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan para sahabat waktu itu untuk melakukan sholat ini untuk karena itu mengumpulkan di masjid. Ini demikian. Kalau kemudian ikhlas dan sebagainya. Walaupun boleh seseorang sholat di rumah. Sholat di rumah itu boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 681. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis muttafaqun alaih. Allah beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila beliau memasuki yang 10, yakni ai ashr al-akhirah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Min Ramadan, di bulan Ramadan, syadda mi'sarahu, beliau mengetatkan sarungnya, izar seperti sarung. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan anjuran untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menguatkan sarungnya, ini syadda mi'sarahu. Ada yang mengatakan itu meninggalkan istri-istrinya untuk beribadah, atau yakni begadang, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Demikian. Menghidupkan malam, ahya lailahu, ya ini tidak tidur di situ. Menghidupkannya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan untuk melakukan ibadah di 10 hari yang terakhir itu. Kemudian juga di 10 hari terakhir di situ ada malam Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Kemudian berikutnya hadis yang berkaitan dengan i'tikaf. Hadis nomor 682. Wa anha, yang dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan, adalah beliau i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawafahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya i'tikaf setelahnya. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anha, demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha,
Qalat beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif, kalau beliau ingin untuk i'tikaf salat fajr, beliau salat subuh, salat fajar. Tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk di tempat i'tikafnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yani ini menjelaskan kapan masuknya di tempat i'tikaf. Kalau yang tampak dari hadis ini masuknya setelah sholat subuh. Tetapi disebutkan dalam hadis nanti, sebutkan tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ya. Di sini disebutkan di halaman 748. Hadis yang penting. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Man i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin i'tikaf bersamaku, falyabit fi mu'takifihi." Hendaknya dia bermalam di tempat i'tikafnya. Demikian. Sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dohirnya di sini hadis muttafaqun alaih ini, yaitu Nabi mengatakan barang siapa yang ingin i'tikaf, hendaknya apa? Untuk tidur di tempat i'tikafnya. Berarti kapan? Mulai sejak maghrib. Namanya 10 hari terakhir, malamnya kan dimulai dari apa? Dari setelah maghrib. Sehingga terjadi perselisihan. Kapan masuk tempat i'tikaf? Kalau ingin i'tikaf 10 hari terakhir. Ulama alam dirajihkan itu apa? Setelah sholat maghrib. Selesai tanggal 20 itu, kemudian mau masuk malam 21 ganjil itu, masuk di tempat i'tikaf. Kalau ingin masuk umpamanya setelah sholat subuh, bisa berdasarkan dengan hadis ini. Tapi ulama lebih aman untuk dia melakukannya setelah sholat maghrib. Kemudian berikutnya hadis nomor 684. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau banyak memperhatikan perbuatan Nabi SAW ketika i'tikaf. Qalat, beliau mengatakan, hadis ini muttafaqun alaih. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudhilu alayya ra'sahu, beliau memasukkan kepalanya kepadaku. Wa bil masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Jadi disebutkan di situ ada bentuk rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di samping Masjid Nabawi. Di situ ada kamar beliau, kemudian di situ ada tempat haus yang seperti itu. Yang itu di luar bangunan beliau, di situ ada sedikit bangunan juga. Sebagian mengatakan di situlah Nabi memasukkan kepalanya. Demikian. Jadi Nabi SAW memasukkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dalam keadaan i'tikaf. Fa'urajjiluhu, kemudian aku menyisir Nabi SAW. Ini, Masya Allah, ini Nabi SAW i'tikaf, kemudian beliau memasukkan kepalanya kepada Aisyah. Ya, dan beliau waktu itu di rumahnya atau di sekitar rumahnya itu. Kemudian Aisyah pun menyisir rambut Nabi SAW. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajah. Dan adalah Nabi SAW tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat. Idza kana mu'takifan, apabila beliau i'tikaf. Muttafaqun alaih. Semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walabdu lil Bukhari. Ini lafaznya Imam Bukhari. Kemudian berikutnya, wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dibicarakan, ya, di sini dibicarakan ulama dia itu adalah yang benar adalah mauquf, ucapan Aisyah radhiyallahu anha saja. Sebagian mengatakan itu yang tepat adalah mauquf ucapannya Imam Az-Zuhri. Ya, sudah. Ini ucapan Imam Az-Zuhri. Sebutkan Imam Baihaqi, faqad rawahu Sufyan al-Thawri an Hisham bin Urwah qala, sebagian mengatakan ini adalah ucapannya Urwah. Demikian ucapan Imam Al-Baihaqi. Jadi ini bukan ucapan Aisyah, demikian juga bukan ucapan Nabi SAW. Demikian. Dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan itu adalah mauquf, bukan ucapan Nabi SAW. Adapun Imam Ad-Darqutni rahimahullah, beliau menyebutkan anahu min kalam Zuhri, ucapan Imam Az-Zuhri. Kalau beliau mengatakan, ini Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang benar tadi adalah ucapannya sebagian ucapan Az-Zuhri, seorang tabi'in, sebagian mengatakan ucapannya Urwah bin Zubair. Niqalat as-sunnah 'alal mu'takif, yang sunnah untuk orang yang i'tikaf itu
Ala ya'ud maridun, tidak menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadu janazah, tidak menyaksikan jenazah. Wala yamassa imra'atan, tidak menyentuh istri. Ini perempuan, jadi istri. Wala yubashiruha, tidak menggaulinya. Wala yakhruj li hajah, tidak keluar untuk keperluan. Illa lima la budda lahu minhu, kecuali untuk keperluan yang tidak bisa tidak, sesuatu yang penting sekali darinya. Wala i'tikaf illa bisawm, tidak boleh i'tikaf kecuali dengan puasa. Wala i'tikaf illa fi masjid jami', tidak i'tikaf kecuali di masjid jami', yang dilakukan di situ salat Jumat atau jami' berjamaah. Ulama ini di sini adalah salat Jumat. Walaupun nanti disebutkan rojinya adalah boleh di masjid yang di situ salat berjamaah. Rawahu Abu Dawud, semua Imam Abu Dawud, wala ba'sa birijalihi, dan tidak permasalahan rijalnya, rawi-rawinya. Illa anna rajih, kecuali sesungguhnya rajih itu waqfu akhirih, mauquf akhirnya itu. Jadi sudah kita sebutkan. Sampai di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.